Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Elfitra dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel konseptual dengan judul Pentingnya Pendidikan Berkualitas bagi Anak Usia Dini dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs 4, di mana pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan penting SDGs 4 ini yang berfokus pada penyediaan pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. Jadi oleh karena itu, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, pembahasan, serta simpulan dan saran terkait pentingnya pendidikan berkualitas bagi anak usia dini dalam mendukung tercapainya SDGs 4 ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Pada slide ini saya akan membahas terkait latar belakang dari artikel yang telah saya susun, di mana SDGs 4 ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. Jadi pendidikan anak usia dini ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, dan karakter anak. Namun, kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Oleh karena itu, pentingnya mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung tercapainya SDGs 4. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 3 pertanyaan mendasar yang menjadi fokus dalam artikel ini. Pertama, mengapa pendidikan berkualitas sangat penting bagi anak usia dini? Kedua, bagaimana pendidikan berkualitas dapat mendukung pencapaian SDGs 4? Dan ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini? Selanjutnya, artikel ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengkaji pentingnya pendidikan berkualitas bagi anak usia dini sebagai fondasi perkembangan anak. Kedua, menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya SDGs 4, yaitu pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. Pada pembahasan pertama terkait konsep pendidikan berkualitas dalam SDGs 4, pendidikan berkualitas dalam SDGs 4 ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Kemudian selain itu, pendidikan juga mendukung proses belajar sepanjang hayat agar setiap individu terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan memiliki daya asing untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Pendidikan berkualitas memiliki peran yang sangat penting bagi anak usia dini karena menjadi fondasi perkembangan mereka. Melalui pendidikan yang baik, kemampuan kognitif anak dapat berkembang sehingga anak mampu berpikir dan memahami lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidikan juga membantu perkembangan sosial emosional serta membentuk karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini menjadi dasar yang kuat bagi keberhasilan anak pada jenjang pendidikan berikutnya dan kehidupan di masa depan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bahwa meskipun pendidikan berkualitas sangat penting bagi anak usia dini, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan sehingga belum semua anak memperoleh layanan PAUD yang berkualitas. Kemudian selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa lembaga PAUD juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Kita juga perlu memperhatikan bahwa kompetensi guru di setiap daerah belum merata, sehingga kualitas layanan pendidikan masih berbeda-beda. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era digital menuntut pendidik serta orang tua untuk mampu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijak. Oleh karena itu, berbagai tantangan ini perlu mendapat perhatian agar tujuan SDGs 4 ini dapat tercapai secara optimal. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa
Mewujudkan pendidikan berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan dan pemerataan akses pendidikan, di mana guru juga berperan menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi anak. Kemudian, orang tua juga memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang mendampingi perkembangan anak di rumah. Selain itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat menjadi agen perubahan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung tercapainya SDGs 4 ini. Dari pembahasan kita bisa tarik kesimpulan bahwa pendidikan berkualitas bagi anak usia dini punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena ini langsung mendukung pencapaian SDGs 4 ini, yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas bukan cuma soal kemampuan kognitif anak saja ya, tetapi juga mengembangkan sisi sosial emosional dan karakter mereka. Nah, kalau fondasi di usia dini ini kuat, anak-anak kita nantinya akan tumbuh jadi generasi yang unggul, berkarakter dan punya daya saing di masa depannya. Jadi, investasi di PAUD itu memang investasi yang jangka panjang. Untuk sarannya yaitu pertama, meningkatkan kualitas guru. Pada poin pertama, kompetensi dan profesionalisme guru harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kenapa? Karena guru itu garda terdepan. Kalau gurunya berkualitas, otomatis pembelajaran di rumah anak juga akan semakin berkualitas. Kemudian yang kedua, pemerataan akses pendidikan, di mana pemerintah dan semua pihak terkait perlu memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena lokasi atau keterbatasan ekonomi. Kemudian yang ketiga, memperkuat kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan anak tidak bisa jalan sendiri karena butuh sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kalau ketiga elemen ini bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.